Bentrokan antara dua suku terjadi di Kabupaten Membramo Raya, Papua. Sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan. Di tengah konflik, umat Islam di Palestina tetap bersemangat menjalankan ibadah puasa dengan aneka makanan khas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain. Bersama saya, Fazilah Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Seorang siswi kelas 11 SMK di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menjadi korban begal selepas pulang sekolah. Pelaku menusuk punggung korban dan mendorongnya ke sungai. Kondisi naas menimpa Siti Badriah, siswi kelas 11 SMK di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang menjadi korban begal selepas pulang sekolah. Korban berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari sungai usai terluka di bagian punggung akibat tusukan senjata tajam oleh pelaku begal motor. Ayah korban yang mengetahui putrinya menjadi korban begal segera datang ke lokasi dan membawa korban ke rumah sakit. Pelaku membawa sepeda motor yang dimodifikasi dengan gerobak di bagian belakang. Korban mengaku sudah memberikan sepeda motor dan ponsel miliknya, namun pelaku tetap tega menyakiti korban. Kasus ini sudah dalam penanganan polisi dan tengah memburu pelaku yang sudah diketahui ciri dan identitasnya. Nekat mencuri sepeda motor tetangga, 2 pelaku ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di daerah Simpang Haru, Kota Padang. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran dan 1 orang pelaku kabur. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap tersangka bernama London yang tengah tidur di kediamannya di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas juga menangkap rekan tersangka Madan yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Tersangka London dan Madan mencuri sepeda motor milik tetangganya sendiri setelah melihat kunci motor korban tertinggal di kendaraannya yang terparkir di halaman rumah. Kedua tersangka kemudian menjual sepeda motor tersebut secara online. Namun identitas tersangka berhasil diketahui oleh korban dari hasil rekaman CCTV yang dipasang di tempat rahasia oleh korban. Yang mana TKP ada di daerah Simpang Haru, Padang Timur. Diamankan pelaku di rumahnya pada saat pelaku sedang beristirahat di rumahnya. Kemudian dari pelaku kita amankan barang bukti 1 unit sepeda motor jenis Vario hasil curian tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas Bea dan Cukai Batam kembali menggagalkan penyelundupan sabu yang disimpan dalam anus di Bandara Hang Nadiem, Batam. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Petugas Bea dan Cukai Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 811 gram narkotika jenis sabu. Modus penyelundupan barang haram yang dibawa 3 pelaku yakni Burhanuddin, Zainal, dan Zulkarnain dengan membungkus paket sabu dengan balon dan memasukkan ke dalam anus. Masing-masing pelaku memasukkan 4 bungkus sabu. Menurut petugas Bea dan Cukai Batam, penangkapan pelaku berawal saat pelaku Baharudin tampak gelisah saat hendak melewati X-ray di Bandara Hang Nadiem, Batam. Curiga melihat gerak-gerik pelaku, petugas langsung menghentikan Baharudin dan membawanya ke ruang pemeriksaan. Dari hasil interogasi, diketahui jika pelaku menyimpan bungkusan narkoba yang dimasukkan ke dalam perut melalui anus seberat 317 gram.
yang berdasarkan hasil profiling dari petugas di lapangan dilakukan pemeriksaan mendalam. Dari hasil tes urin dinyatakan positif, terus dilakukan pemeriksaan mendalam, didapati di duburnya ditemukan ada 4 bungkus barang yang diduga sabu-sabu dengan berat total 272 gram. Usai interogasi, petugas berhasil menangkap rekan Baharudin, Zainal dan Zainuddin di ruang tunggu keberangkatan Bandara Hang Nadiem. Dari keterangan pelaku, ketiganya menjalankan perintah Iwan, warga Batam yang diduga pemilik sabu. Ketiganya dijanjikan upah 15 juta rupiah untuk mengirim sabu dari Batam ke Lombok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 9 saksi terkait penemuan uang pecahan kecil senilai 3,7 miliar rupiah di eksit tol Mojokerto, Jawa Timur. Polisi juga berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan adanya dugaan pidana. Polisi memeriksa 9 saksi terkait penemuan uang pecahan kecil senilai 3,7 miliar rupiah di eksit tol Mojokerto, Jawa Timur. 9 saksi diperiksa termasuk 2 pegawai bank daerah yang mengeluarkan uang. Polisi juga berkonsultasi dengan sejumlah ahli hukum untuk memastikan adanya dugaan pidana dalam proses distribusi uang dari Jawa Barat menuju Jawa Timur ini. Kalau substansi ke arah situ kita belum masuk karena memang proses tukar menukar, terus kemudian perdagangan di pinggir jalan itu tidak ada ancaman pidananya. Kita lebih fokus bagaimana proses mengeluarkan uang dari Bank BI, kemudian proses itu didistribusikan oleh bank yang ada di Bandung, kemudian dibawa oleh pihak ketiga dan diserahkan kepada pemesan. Nah, apakah ini semuanya sudah sesuai dengan SOP perbankan? Apakah Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mojokerto menyita uang baru pecahan kecil senilai 3,7 miliar rupiah. Uang yang berada dalam bagasi 2 mobil ini disita di eksit tol Mojokerto Barat, Desa Pagaruyung. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Nowela dan Yosi Project Pop selesai diperiksa polisi terkait kasus robot trading DNA Pro. Keduanya mengaku hanya diminta bernyanyi dan membuat lagu. Yosi mengatakan ia diminta membuat lagu untuk DNA Pro pada Agustus 2021. Dari permintaan itu, anggota dari band Project Pop ini menerima pembayaran senilai 115 juta rupiah. Yosi berjanji segera mengembalikan uang itu ke pihak berwajib. Tapi aja ini anak-anak Mbak Nowela mungkin bisa diceritakan. Kerap memangsa ternak warga, harimau Sumatera ditangkap petugas BKSDA Jambi. Kami akan kembali usai kumandang azan subuh.